Hola, salam Jas Indo. Akhirnya gue bikin Jas Indo lagi karena kalian tahu bahwa gue tidak nonton Liga 1, tapi hanya timnas yang gue pantau. Oke? Gue mau bahas preview kedepannya gimana dengan 3 pertandingan yang tersisa untuk timnas, di mana Indonesia harus memenangkan semua match agar bisa lolos ke semifinal. Kalau enggak jadi kacau balau. Tapi sebelum ke sana, gue mau perkenalkan temen gue yang bikin gue selalu fresh untuk begadang, yaitu Kopi Kapal Api. Jadi kalian tahu bahwa di DPI gue sudah mencoba Kopi Kapal Api, dan ternyata ketagihan. Nah, yang bikin gue ketagihan itu adalah perpaduan antara real kopinya dan gula aren. Oke, gue belum biasa minum kopi hitam, tapi setelah di DPI dan sekarang gue udah lebih biasa dan sangat membantu gue untuk bikin konten buat kalian. Maka dari itu, para domba-domba dan kardus, silahkan pesan Kapal Api Special Mix Gula Aren di marketplace official Kapal Api, yaitu Kapal Api Store. Mereka juga punya Kapal Api Store. Nah, kalau mau klik link di bawah ini, langsung kalian bisa memanfaatkan, merasakan apa yang gue rasakan pada saat gue nonton bola dan membuat konten tiap seger. Karena nggak mungkin kalau gue bikin konten terus tampangnya kusam atau apa. Gue selalu harus tampil seger. Nah, ini dibantu oleh Kopi Kapal Api. Ini gula arennya luar biasa rasanya, serius, gue nggak bohong. Tiap kali kalau gue siaran di DP dan sekarang juga di Just Talk, selalu habis. Sebelum siaran habis, kopinya udah habis duluan. Mantap, nikmat. Ya, silahkan klik link di bawah ini untuk kalau kalian mau mengikuti gue, ditemenin oleh Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Oke, kita masuk ke topik. Jadi kemarin kalah, kita flashback sedikit ya. Kemarin kalah lawan Vietnam dan gue itu sangat kecewa. Jujur ya, gue punya ekspektasi sangat tinggi dengan timnas ini. Karena Sintayong sudah dapat waktu untuk beradaptasi, Sintayong sudah tahu pemain-pemainnya, Sintayong sudah menerapkan sistem permainan yang dia inginkan, yang sesuai dengan kapasitas pemain kita. That is very important. Karena kualitas pemain kita itu bukan kualitas pemain Jepang, Iran, Belanda, atau Spanyol, tapi kualitas Southeast Asia. Bentar, ini agak berisik. Kualitasnya Asia Tenggara, oke? Dan itu tidak gampang untuk menerapkan sebuah sistem, dan harus, gue rasa kalian setuju sama gue, kalau di AFF itu sudah kelihatan bahwa memang kita tidak juara. Itu murni kalah kelas, kalau gue bilang kalah skill individu. Tapi Sintayong bisa memanfaatkan kapasitas pemain kita semaksimal mungkin. Nah, dengan harapan seperti itu, ekspektasi tinggi, masuklah ke SEA Games ini. Oke? Masuk ke SEA Games, lawannya Vietnam. Oke, Vietnam kita tahu di AFF juga salah satu tim yang sangat kuat. Orang fans Indonesia tahu semua lah kekuatan Vietnam. Biasanya di atas kita, bermain di kandang sendiri. Oke. Jadi menang kalah, kalau kalah pun bisa gue bilang expected loss, karena peluang untuk lolos tetap masih ada. Mulailah tangtung peluang pertama Vietnam, kedua Vietnam, ketiga Vietnam. Wow, what's going on? Ngerti nggak? Ini karena Vietnam ya, Vietnam jelek kalau gue bilang. Kalau Vietnam bagus, di babak pertama itu mungkin udah 2-0, 3-0 diserang. Tiap kali serangan Vietnam gagal, kita dapat bola, kita juga berusaha untuk main direct. Nah, crossingnya amburadul, tidak ada satu bola yang sampai ke pemain depan. Jadi di babak pertama kalian ada yang salah.
terutama di wingbacknya, terutama kanan ya, wingback kanan, wingback kiri itu gampang banget dia serang, gampang banget jebol, crossingnya ya so-so. Gue tidak begitu impress dengan permainan kolektif dari Vietnam, terutama di babak pertama. Nah, di babak kedua mereka lebih maju. Nah, gue berharap babak pertama jelek, minimal pemain harus sadar, Sintayong sadar, harus dimotivasi, minimal di babak kedua kita bisa ngelawan. Nah, babak kedua tambah amburadul. Kalau lu tidak punya kapasitas bermain sebagai tim yang berkelas, at least you can fight. Kalau lu tidak bisa kasih crossing yang jauh-jauh, at least lu bisa kasih crossing pendek. Dan kasih crossing pendek itu bisa kalau jarak antar pemain dekat. Ini jarak pemain jauh banget. Ada berapa pemain Marek Klok turun ke bawah, ambil bola, dia nggak tahu harus kemana. Karena pemain tengahnya ke depan semua. Nah, ini mungkin mindset yang masih ada di para pemain, bahwa ya udahlah, pokoknya crossing aja deh ke depan, kita lihat ya. It won't work. Buat apa ambil Sintayong kalau pemain mainnya kayak begitu? Ya kan? Yang kita harapkan kan permainan dari AFF ditingkatkan. Pemain inti di AFF tidak semua bermain, tapi kan cukup banyak pemain inti yang bermain. Ya, Ricky Kambuaya, Egy, ditambah Marek Klok, Fakhrudin, Arhan nggak bisa main, Dewangga, si Asnawi datang, Witan aja dicadangin. Jadi untuk gue sih bukan alasan, porosnya itu adalah poros AFF ditambah Marek Klok. Jadi kalau gue bilang, harusnya pemain-pemain senior ini bisa mengangkat tim juniornya. Karena kalau bukan senior lagi, siapa lagi yang ngangkat? Kan gitu, ya kan? Nah, dan itu nggak kelihatan. Kalah 3-0, tapi itu bisa 6-0, 7-0 kalau Vietnam lebih bagus lagi. Forget Vietnam. Apa yang kita bisa lakukan, kita hanya bisa belajar dari pertandingan itu. Kita punya banyak waktu, putar video itu lagi, again and again and again. Lihat secara detail jarak antar pemain, ambil keputusan itu amburadul, fighting spirit, organisasi di tengah itu. Marek Klok itu harusnya dia yang distribusi, tapi dia lebih sering ke belakang karena pemainnya ke depan semua. Ya nggak bisa salahin dia juga. Gue bilang Marek Klok main nggak bagus, tapi satu tim nggak ada yang main bagus. Fair aja, the whole team nggak ada yang main bagus. Jadi bukan karena satu orang, ini the whole team failed. Satu tim itu gagal, gatot. Nah, sekarang ada 3 pertandingan nih. Timor Leste ntar malam. By the way, ntar malam gue siaran live di DPI, live commentary di DPI ya. Lawan Timor Leste, Filipina dan Myanmar. Ya, terus kita lihat masuk final, semifinal atau enggak. Kalau masuk gue akan terus sama beberapa, gue nggak sendiri, ada Valen, ada Best kalau nggak salah. Timor Leste itu sudah 2 kali main, kalah 4-0 lawan Vietnam, lawan Filipina, 3-2 lawan Myanmar. Jadi kalau gue nggak nonton mereka main, kalau kita lihat di atas kertas ya, itu negara yang lemah adalah Timor Leste dan Myanmar. Dalam arti kita bisa mengalahkan 2 tim ini. Nah, ntar malam lawan Timor Leste kebobolan 7, cetak 2 gol lawan Myanmar. Harusnya pertandingan ini kita manfaatkan dengan bermain bagus. Tidak hanya bermain bagus, tapi juga menang besar. Bermain bagus, menang besar itu sangat penting sekali, Kak. Kalau gue bilang, untuk meningkatkan percaya diri dan mengkoreksi, memperbaiki kesalahan. Gue harap pemain dan Sintayong membuktikan ke kita, rakyat Indonesia, penonton, pendukung Indonesia, bahwa pertandingan lawan Vietnam adalah kebetulan kita kalah. Kebetulan kita main jelek.
Jangan sampai terulang lagi. Nextnya ketemu Filipina. Ini agak berat. Filipina sekarang itu di rank 1. Seri lawan Vietnam, menang 4-0 lawan Timor Leste, goal difference 4, Vietnam 3. Oke. Gue tidak nonton pertandingan itu. Oke. Tapi kalau Filipina bisa nahan Vietnam, sejelek-jeleknya Filipina, mereka tetap punya kualitas. Agree? Nah, ini yang bahaya. Kalau kita bermain sesuai dengan kapasitas di AFF, kita bisa menang. Tapi menang kalah tergantung pemain sendiri. Tergantung bagaimana determinasi mereka, mental mereka untuk mau menang. Karena kalau seri pun kemungkinan besar nggak lolos. Kalau seri pun, ya, asumsi Vietnam sapu bersih, yang lain sapu bersih. Jadi pertandingan kunci itu adalah Indonesia lawan Filipina, lawan Indonesia ketemu Myanmar, Timor Leste, gua anggap menang lah. Nah, ketemu Filipina ini yang berat. Apakah bisa? Oh ya, for sure sangat bisa. Kenapa nggak bisa? This is Filipina, come on, ngerti nggak? Filipina itu nggak punya budaya sepak bola. Thailand, Vietnam, Indonesia masih punya, ngerti nggak? Tapi Filipina nggak. Nah, bahwa kita harus menang, bagaimana caranya? Sebenarnya simpel, nggak usah susah-susah. Semua pemain itu harus ngaca. Semua pemain harus ngaca bahwa mereka gagal total lawan Vietnam. Mereka harus perbaiki lawan Timor Leste. Semoga main bagus dan menang agar meningkatkan, tidak melakukan kesalahan lagi, tidak panik. Kalau ketinggalan pun lawan Filipina, it's okay. Kalau di awal-awal ketinggalan, masih banyak waktu. Dengerin strategi dari Sintayong, itu sangat amat penting sekali. Karena kalau dengan sistem ini, kalau 2-3 pemain aja nggak ngikutin instruksi Sintayong, selesai. Dan gue harap Asnawi langsung diturunkan, Witan langsung diturunkan. Lu butuh pemain kayak Witan dengan fighting spirit tinggi, semua bola diuber. Lu butuh pemain kayak Asnawi. Back kirinya gue nggak tahu siapa itu yang gantiin Ahran. It's okay lah, ngerti nggak? Nggak bisa semua diganti. Tapi Sintayong udah nggak bisa main-main lagi sekarang. Dan pemain juga 3 pertandingan is a final untuk mereka, untuk bisa membuktikan. Kita lihat ntar malam live commentary. Semoga sebagian besar dari kalian hadir. We'll see again. Semoga kita bisa dibikin senyum lah. Ya, thanks for watching.